Benar ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor satu. Di nomor satu ini ditanyakan untuk persamaan berikut ini disederhanakan menggunakan hukum aljabar boolean. Di sini terdapat yang A, fungsinya seperti ini, ada juga yang B dengan fungsi seperti ini. Nah, untuk pengerjaannya, yang bagian A dulu, di sini langsung untuk proses penyederhanaan kita dapat melihat bagian mana dari persamaan ini yang dapat dimasukkan hukum-hukum aljabar boolean. Nah, di sini dapat digunakan hukum distribusi untuk mendapatkan hasil A not ditambah BC not. Selanjutnya, setelah bentuknya seperti ini, dapat digunakan hukum penyerapan untuk mendapatkan hasil A not ditambah BC not. Dapat dilihat seperti ini, hukum penyerapan itu A ditambah AB sama dengan A. Di sini dapat dilihat ya, A tambah AB. ABC not jadi dapat digabungkan A not ditambah BC not. Lalu D-nya di sini didistribusikan kembali agar mendapat hasil A not D ditambah ABC not. Sehingga didapatkanlah hasil yang seperti ini. Jadi persamaan ini dibuktikan ekivalen dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk yang bagian B. Nah, di sini bagian B-nya disederhanakan terlebih dahulu menggunakan hukum distribusi. Untuk hukum distribusinya di sini A not-nya didistribusikan dengan bagian yang sebelah sini. Jadi A not B ditambah A not C not ditambah A not D. Dan di bagian D-nya juga di sini didistribusikan juga untuk bagian yang di sebelah sini. Jadi DB ditambah DC not ditambah D2. Dan ABC-nya diturunkan saja. Nah, setelah seperti ini dapat kita lihat D2 di sini dapat kita sederhanakan lagi menggunakan hukum idempoten. Di sini hukum idempoten, jika ada dua nilai yang sama dioperasikan, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri. Jadi di sini hanya menyederhanakan D2 di sini ya. Jadi D saja. Selanjutnya dari bentuk seperti ini akan digunakan lagi hukum distribusi. Di sini A not B-nya didistribusikan ke A, A, B, C yang ada di sini ya, di ruas sebelah sini. Jadi A not B, A ditambah A not B, B ditambah A not B, C. Sama juga untuk pengerjaannya yang di bagian sebelah sini, A not C not didistribusikan juga ke bagian sebelah sini. A not C not A, A not C not B, A not C not C, dan lanjut untuk bagian A not D-nya. Terus melakukan distribusi seperti itu untuk ruas yang lain dengan cara yang sama. Setelah didistribusikan, dapat dilihat di sini banyak sekali variabel yang sama ya. Jadi variabel yang sama itu dilakukan lagi hukum idempoten, sehingga didapatkan penyederhanaan seperti ini. Seperti contohnya di sini DBB jadi dihilangkan menjadi DB saja. Nah, seperti itu untuk semua bagian yang lain. Selanjutnya di sini ya masih dilihat masih banyak beberapa variabel yang sama ya. Dimasukkan lagi jadinya hukum idempoten sehingga didapatkan hasil yang seperti ini A not B not, A not BC. Di sini ya dapat dilihat contohnya A not B not. Jadi hanya disederhanakan menjadi A not B. Seperti itu terus dilakukan operasinya untuk semua variabel ini sehingga didapatkan hasil yang seperti ini. Dari sini
dapat diurutkan lagi ulang dan dikelompokkan untuk istilah-istilah yang sama. A not di sini diurutkan menjadi ke sebelah kiri dan dikelompokkan lagi A, B, C notnya untuk di ruas sebelah kanan. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan di sini sama dengan hasil yang ada di soal. Sehingga fungsi B di sini terbukti ekivalen dengan dilakukan penyederhanaan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Nah, untuk itu sekian saja untuk nomor 1. Kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu perhatikan fungsi boolean berikut. Poin pertama yaitu f ABC D sama dengan AB aksen D ditambah AB aksen C ditambah BC aksen D ditambah AB aksen C aksen ditambah ACD ditambah A aksen BCD. Untuk poin yang kedua yaitu F ABC sama dengan B aksen ditambah AC diaksenkan dikali A aksen B aksen ditambah C dikali A ditambah B. Nah, di sini kita pada bagian A itu kita disuruh mencari sederhanakan kedua fungsi tersebut secara aljabar, kemudian bandingkan jumlah lateral sebelum dan sesudah disederhanakan. Untuk cara menyederhanakan itu, yaitu kita mencari variabel yang sama, yaitu F, pada poin pertama yaitu F A B CD sama dengan AB aksen D dengan BC aksen D ini kan sama. BC aksen D ini sama dengan BC aksen yang Z itu kan sama. Maka kita masukkan jadi BC aksen D dikali A ditambah AB aksen C sama dengan AB aksen C aksen ini kan sama. AB aksen ini kan sama dengan yang ini juga sama. Maka kita buat juga AB aksen dikali A ditambah C aksen ditambah kan ACD ditambah A aksen ditambah BC aksen. Nah, CD dan CD ini kan sama. Jadi kita letakkan di sini. Jadi CD dikali A ditambah A aksen B A aksen B sama dengan BC aksen D dikali A ditambah AB aksen ditambah CD dikali A ditambah A aksen. Karena habis dikali A ditambah B aksen. Kenapa bisa A ditambah A aksen dikali A ditambah B aksen? Karena A ditambah dengan A aksen terus dikali A ditambah AB aksen dikali. Nah, maka dapatlah hukum komplement dan distribusi. Nah, baru kita buat lagi yaitu BC aksen D dikali A ditambah AB aksen ditambah CD CD dikali A ditambah B, karena A dan A ini kan sama, jadi kita buat saja A. Nah, jadi tinggal B, maka B kita buat A aksen ini kita tidak pakai lagi, maka jadilah hukum komplement. Nah, untuk pada poin yang kedua ini, yaitu F, A, B, C sama dengan B aksen ditambah AC diaksenkan dikali A aksen, B aksen ditambah C dikali A ditambah B. Karena ini kan ada aksennya diaksenkan, itu kita pakai hukum De Morgan. Jadi di sini. Nah, di sini kan A ditambah B diaksenkan, maka jadinya A di A aksen jadi B aksen. Jadi yang aksen ini di luar ini tidak kita pakai lagi. Jadi yang di dalam tabel kurung ini kita jadi aksenkan, yaitu B aksen kita inginkan di B aksen ini kita buat jadi B ditambah A ini kan tidak jadi aksen, nggak ada aksennya, jadi kita buat jadi A aksen. Habis itu C ini kan nggak ada aksennya, jadi kita buat jadi C aksen. Ya udah, yang lain ini tetap sama kita tulis, maka jadilah hukum De Morgan. Nah, untuk mencari bagian B-nya itu mencari gerbang logika untuk poin I, yaitu BC
aksen D dikali A ditambah AB aksen ditambah CD dikali A ditambah B. Nah, yaitu dengan ini seperti ini. Di sini gerbangnya ada memiliki 3 gerbang, 4 gerbang, yaitu yang pertama kita mencari BC aksen D dikali A. Nah, BC aksen D sini. Nah, untuk bagian C yaitu mencari gerbang logika setelah penyederhanaan untuk poin I menggunakan komandan BC ini dengan cara BC ini aksen ini CD menuju ke sini, lalu yang D ini menuju ke sini juga, lalu menuju sini, jadi CD. Nah, untuk mencari kali A nya itu yang A ini menuju ke gerbang sini melalui sini. Nah dapatlah habis itu AB aksen A terus menuju ke sini, lalu yang B ini menuju ke gerbang sini. Karena jadi dua gerbang, maka jadilah digabungkan jadi A ditambah B. Nah, untuk CD itu C itu di sini menuju ke gerbang sini. CD. Nah, di sini kan gerbang CD. Nah, gerbang CD itu menuju ke sini. Nah, untuk dikali A ditambah B itu gerbang A sama B itu di sini itu digabungkan dengan CD, maka jadi CD ditambah A tambah B. Nah, untuk perkalian itu seperti ini. Nah, lalu untuk mencari semua menggabungkannya itu menggabungkan di sini. Yang BC aksen D itu yang ini itu menuju ke sini melalui gerbang ini lewat ini, lalu ditambah. Nah, lalu ditambah AB aksen itu yang di sini itu sini menuju ke sini. Nah, lalu CD dikali A ditambah B. Nah, itu di sini. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu ambil angka-angka dari nama kelas Anda, lalu urutkan dari angka terkecil, misal kelas TK 4702, berarti himpunan angka-angkanya adalah 0, 2, 4, 7, karena daerahnya dari kecil. Maka masukkan angka-angka tersebut ke dalam bentuk fungsi, yaitu maka hasilnya adalah sigma 0, 2, 4, 7. Sesuaikan angka-angka yang ada di dalam sigma dengan himpunan angka-angka kelas Anda. Yang A, soal pertama, 3A soal pertama, tulis persamaan aljabar secara lengkap dari fungsi boolean tersebut. Jika tadi menggunakan kelas kita, maka karena kita dari TK 4703, maka angka fungsinya ditemukan adalah sigma 0347. Maka menggunakan fungsi boolean, maka hasilnya seperti ini. Dan karena ABC 0,000,111,100,111, maka ditemukan A not B not C not plus A not BC plus A B not C not plus ABC. Hasilnya ini. Selanjutnya 3B. Sederhanakan persamaan aljabar di poin A ke dalam bentuk yang paling sederhana. Sederhanakan secara aljabar dan menggunakan beta Carnot. Beta Carnot seperti ini dan aljabar seperti ini. Maka A not, B not, C not dari hasil poin A tadi lah. Maka ditemukan 11 dan 11. 0, maksud saya 00 ini dan 11. Yang diambil ada yang atas. Karena ini sama 11. Maka karena 00 plus 11 maka ditemukan BC plus B not dan C not. Maka hasilnya ini. Kemudian soal yang 3C, yaitu buat gerbang logika di poin A dengan menggunakan 3 gerbang AND, OR, dan NOT. Nah, pada poin pertama kita masukkan dulu A, B, C di tiganya, ketiga-tiganya, keempat-empatnya. Lalu dinotkan, maka di
yang pertama ABC-nya dinotkan semua, yang kedua A saja yang dinotkan, yang ketiga BC-nya yang dinotkan, dan yang terakhir ini tidak ada yang dinotkan, maka langsung ke bentuk N. Karena tadi ini semua dinotkan, maka bentuk N yang atas semuanya not A not, B not, dan C not. Yang kedua, karena A saja, maka yang dinotkan A not saja. Jadi hasilnya A not BC. Yang ketiga, karena A saja yang tidak dinotkan, maka hasilnya adalah A, B not, dan C not. Yang terakhir, karena tidak dinotkan, maka langsung saja A, B, C. Jadi kita masuk ke bentuk eh, OR, maka hasil akhirnya seperti di poin A sama persis, yaitu A not B not C not plus A not B C plus A B not C not plus A B C. Dia rangkaian ini dibuat di Circuit First Digital Circuit Simulator Online. Linknya bisa diakses di sini. Dan soal yang D, 3D. Buat gerbang logika untuk poin B. Pada soal yang B tadi, maka langsung masukkan saja BC dan BC. Maka di sini tidak yang dinotkan, jadi langsung BC, yang di bawah dinotkan semua, B not dan C not, maka langsung ke sini ke bentuk OR, langsung seperti yang ada sekali tidak dihiasnya, maka BC, dan kenapa dinotkan semua, maka B not dan C not, maka hasilnya BC plus B not dan C not, sama seperti poin B tadi. Diagram di sini sama seperti dibuatnya sama seperti yang poin C yang menggunakan sirkuit first. Selanjutnya adalah soalan 3F, yaitu membuat bentuk kronolog SOP dan POS dari poin A dan poin B. Yang pertama adalah SOP poin A, mulai ditemukan sedimen 3, 4, dan 7. 0, 0, 3, 4, dan 7 bentuk. Maka sesuaikan sama terma ini. Ya, hasilnya sama kan aja. Lalu yang pos A temukan dengan simbol seperti ini, yaitu ini menggunakan yang kita masukkan yang tidak ada di sini, yaitu dari 1, 2, 5, dan 6. Dan 1, 2, 5, 6 di sini tidak ada, maka kita masukkan jadi M1, M2, M5, M6. Masukkan saja. Lalu yang SOP point build ini sedikit rumit karena itu ini ada 2 doang panelnya. Ini PC doang karena biasanya ada 3, jadi kita satu dulu. Hukum komplemennya yaitu PC A plus A not, dan hasil dari hukum disebut seperti ini. ABC plus A ASN PC. Ini dikali aja, silang. Lalu hasilnya not C not adalah ya, baik hukum komplement di kali silang lagi. Seperti ini. Ini absen, ini kan tidak ada absen, ini ada, maksudnya ini tidak ada not, ini ada not, jadi ini maksimal. Karena ini hanya di not, jadi di sini hanya juga tidak ada not, ya. Perkalian silang sama seperti di atas. Lalu sigma 0,347 0 sama seperti sebelumnya. Yang pos misalnya adalah pos B. Ini fungsi ABC-nya adalah ABC, seperti tadi hanya 2, tidak 3, karena biasanya ada 3. Di yang pertama, mungkin distribusi ini di V tambah B aksen, B plus C aksen, dan seterusnya. B plus C aksen ini, dengan B plus C aksen plus 0. B plus C aksen sama dengan B plus C aksen plus A aksen. Sepertinya hasilnya seperti ini. Dan B aksen plus C-nya itu dibalik aja B aksen plus C plus 0. B aksen plus C plus A aksen. Hasilnya
BA plus B aksen plus C, A aksen plus B aksen plus C. Ada di seperti sebelumnya kita tidak menggunakan yang ada. Ini kan yang 0,37 ada ini tidak dengan simbol ini seperti poin SOP yang poin pos yang A. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Di nomor 4 ini diberikan sebuah tabel kebenaran, di mana X di sini menyatakan kondisi don't care. Di nomor 4 ini terdapat dua soal. Yang pertama yang A, yaitu sederhanakan fungsi boolean yang dibentuk oleh tabel ini dengan menggunakan peta Karnaugh. Dan yang B, gambarkan gerbang logika menggunakan 3 gerbang, not, and, dan or. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penyelesaian soal yang A. Nah, di soal yang A ini akan dilakukan penyederhanaan dengan peta Karnaugh. Di sini pertama-tama kita membuat peta Karnaugh-nya terlebih dahulu. Jadi peta Karnaugh-nya akan dibagikan menjadi 4 kolom dan juga 4 baris, yang mana dipisah menjadi bagian A, B, dan juga bagian C, D. Masing-masing bagian A, B, dan C, D akan diberikan nilai 00, 01, 11, dan 10. Untuk mengisi peta Karnaugh ini dapat dilihat pada tabel kebenaran sebelumnya. Di sini diberikan F, A, B, C, D terdapat nilai 1, 0, 1, dan seterusnya. Untuk nilai 1, kita lihat nilai-nilai sebelumnya. A diberikan nilai 0, B 0, C juga diberikan nilai 0, D juga diberikan nilai 0. Jadi kita dapat melihat pada tabel Karnaugh-nya yang mana AB 0, 0, CD 00, maka di bagian sini kita berikan nilai 1. Lanjut lagi, kita lihat nilai 1 berikutnya. Kita lihat juga untuk tabelnya. Nilai AB 00 dan CD 10. Tinggal kita sesuaikan pada tabel Karnaugh-nya. AB 00 dan CD-nya 10 diberikan nilai 1 di sini. Lanjut untuk nilai satunya lagi, AB ada 00, CD 11. Ini AB 00, CD 11 diberikan nilai 1 di sini. Lanjut lagi untuk nilai 1 ada 01 untuk AB dan CD diberikan 10. 01 dan 10 diberikan nilai di sebelah sini. Lanjut lagi ada 01, 11, 01, 11 diberikan nilai 1. Lalu ada lagi ada 10 dan 00, 10 dan juga 00 diberikan nilai 1 di sini. Ada selanjutnya nilai satunya 1001. 1001 diberikan nilai 1 di sini. Nah, dapat dilakukan dengan cara yang sama untuk variabel yang bernilai don't care dan juga variabel yang bernilai 0. Dan peta Karnaugh-nya akan terisi sepenuhnya seperti ini. Selanjutnya akan dilakukan pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan dengan melingkari bagian yang akan dikelompokkan. Untuk pengelompokan ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan nilai 1 dan juga don't care. Di sini untuk syaratnya agar dapat mengelompokkan ini, yaitu nilai dari 1 dan juga don't care-nya harus setara. Dan juga don't care tidak dapat dikelompokkan jika hanya bernilai don't care itu sendiri, tapi harus memiliki nilai 1 di dalamnya, sehingga didapatkanlah pengelompokan yang seperti ini. Setelah dikelompokkan akan dilakukan proses penyederhanaan. Untuk proses penyederhanaan di sini dapat dilihat di sebelah sini untuk penyederhanaan F, A, B, C, D. Untuk mendapatkan nilai seperti ini dapat dilihat kembali pada tabel kebenarannya. Untuk setiap nilai 1, kita lihat nilai dari masing-masing variabel.
Jika variabelnya bernilai 0, maka akan diberikan tanda not pada variabelnya. Jadi di sini A, B, C, D semuanya bernilai 0 ya. Jadi diberikan A not, B not, C not, dan D not. Lalu ditambahkan dengan variabel berikutnya untuk nilai 1 di sini ya. Dapat dilihat di sini A bernilai 0, B bernilai 0. Nah, untuk bagian variabel yang bernilai 1 itu tidak diberikan not pada variabelnya. Jadi tinggal diisi seperti biasa, A not, B not, C tanpa not, D diberikan not. Nah, dilanjutkan seperti itu terus untuk semua variabel berikutnya yang bernilai 1. Sehingga setelah didapatkan nilai seperti ini, dilanjutkan lagi proses penyederhanaannya dengan cara melihat pengelompokan yang di bagian peta karnavnya. Jadi dapat dilihat di sini di bagian CD untuk pengelompokannya terdapat 2 kolom di sini. Untuk CD ini merepresentasikan nilai 11 dan 10. Jadi C adalah 1, D adalah 1, di sini C 1, D juga 1. Nah, kita lihat nilai mana yang berubah pada 2 kolom ini. Di sini nilai D berubah dari 1 menjadi 0, maka D-nya kita hilangkan, dapat kita hilangkan seperti itu. Jadi yang tersisa hanyalah nilai C. Dan untuk C-nya sendiri, karena bernilai 1, maka tidak diberikan not di bagian sini. Kita simpan not di bagian sini. Lanjut pada pengelompokan berikutnya, ada nilai AB. Untuk AB dapat kita lihat direpresentasikan sebagai 11 dan 10. Di sini nilai yang berubah adalah B, jadi nilai B-nya dapat kita hilangkan sehingga tersisa A. A di sini adalah 1, jadi bernilai positif. Dapat kita taruh A di sini. Lalu untuk CD juga diberikan nilai di bagian sebelah sini. Jadi direpresentasikan sebagai 00 dan 01. Dapat dilihat di sini bagian D-nya di sini berubah ya. Jadi D dapat dihilangkan, sementara C-nya di sini tetap tetapi bernilai 0. Untuk bernilai 0 itu jadi diberikan not pada variabelnya, sehingga didapatkanlah C ditambah AC not. Nah, sampai sini proses penyederhanaan dengan peta Karnaugh selesai. Nah, lanjut di sini untuk bagian B-nya diberikan perintah untuk membuat gerbang logika. Untuk gerbang logikanya kita buat berdasarkan hasil penyederhanaan yang sebelumnya. Jadi di sini dapat kita lihat ya, hasil penyederhanaannya itu ada variabel A dan juga variabel C. Di sini variabel A dan variabel C-nya kita proses pertama-tama. C-nya di sini ada not ya, jadi diberikan gerbang not di sini sehingga didapatkan hasil C not dan A di sini digabung untuk gerbang N. Gerbang N di sini akan menghasilkan A dan C not. A dan C not ini kita gabungkan lagi dengan C. Di sini C-nya kita ambil sebelum dimasukkan ke dalam gerbang not. Di sini diambil, lalu digabungkan, dimasukkan ke dalam gerbang OR. Sehingga di sini akan menghasilkan C ditambah A, C not. Nah, sampai situ saja penjelasan pada soal nomor 4 yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang jelas atau ada mungkin belum dipahami, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.